Baik teman-teman, ini saya review yang pertama. Ini terus terang baru tadi pagi saya dikasih linknya, jadi nggak sempat baca semua. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke, ini identifikasi permasalahan perencanaan pembangunan TP3SR di Kabupaten Bandung. Satu, dari aspek ini ya, redaksi. Ini tolong TP3SR ini tulis kepanjangannya, ya. Ditulis kepanjangannya dulu, apa ini? TP3SR ini apa kepanjangannya? Nah, TP3SR kepanjangannya apa ini? Nggak ada ya. Nah, ini ya, ini berbahaya ya. Jadi ditulis dulu kepanjangan TP3SR, TPS3R, lalu disertai, lalu kemudian kurung kurung tutup, kurung buka, TPS3R. Gitu ya. Jadi dipanjangin dulu ini. Bangunan apa ini? TP3SR. Mungkin ya. Mungkin tempat pembuangan sampah sampai apa ya? Tempat pembuangan sampah sementara, selalu sementara. Saya nggak tahu, ini nggak ada soalnya. Selalu sementara regional. Misal begini. Nah, itu ya. Apa TP3S, TPS3R ini apa? Ini ya caranya ya. Nah, ini ya. Kayak begini. Jadi ditulis dulu ini kepanjangannya, lalu singkatannya. Setelah itu Anda boleh lanjut seterusnya Anda membuat singkatan, Anda seterusnya menulis TPS3R boleh ya. Oke, ini Iwayan Adi Sudiatmika ini berencana ahli muda. Oke, identifikasi masalah strategis 3,62. Subunsur identifikasi masalah. Subunsurnya kok subunsur yang diambil 362. Apa ya 362? Ada ini Pak, anunya ada, Pak Wayannya ada. Ada Pak Randi. 362 ini subunsur apa ya Pak ya? Penjumlahan total angka kreditnya Pak Oh, Randi. penjumlahan total. Oke, oke. Iya. Ya, ya. Oke, penjumlahan total. Oke. Oke, ini nama Pak Wayan, terus kemudian di sini ada keterangan nama Pak Wayan. Jangan lupa titik Pak Wayan. Setelah daerah Bandung, titik ya, di sini titik. Terus kemudian, tadi sudah Pak Wayan sudah mendengar ya, ini dipanjangin dulu TPS3R, baru dalam kurung tutup, kurung buka TP3SR. Lalu selanjutnya Anda boleh menggunakan singkatan TPS3R. Kemudian latar belakang. Outline, oke, sudah benar. Pendahuluan, subbab 1.1 latar belakang. Isi latar belakangnya kenapa Anda menulis laporan ini, sudah benar. Sehingga diharapkan ini, kalau tulisan ini tidak dimuat, kenapa kok judul ini harus dimuat, dan apa yang terjadi jika tidak dimuat, sudah benar. Ini permasalahannya sudah benar. Perumusan masalah, merumuskan masalah, butir yang diklaim benar, perumusan masalahnya benar, perumusan masalahnya sudah benar, Pak Wayan.
Oke, tujuannya kalau bisa minimal 2, Pak Wayan, ya. Untuk mengidentifikasi permasalahan terkait pembangunan TPS 3R di masing-masing desa adat, baik permasalahan lahan. Nah, ini dibagi gini aja Pak Wayan, nulisnya. Tujuan penyusunan laporan ini adalah satu, dalam kurung, laporan berupaya mengidentifikasi permasalahan terkait perencanaan pembangunan di masing-masing desa adat dan atau desa kelurahan dari aspek pemasaran, aspek permasalahan lahan. Ini adalah langsung ini ya, berupaya identifikasi permasalahan terkait perencanaan pembangunan TPS di masing-masing desa adat. Oh, identifikasi masalahan identifikasi dari aspek biaya pembangunan. 3, identifikasi dari aspek operasional dan pemeliharaan. Nah, buat gini Pak Wayan, ya. Nih, kayak gini ya. Oke. Oh ini ya, tempat pengolahan sampah, reuse, reduce, recycle. Oke. Kemudian manfaat juga begitu. Manfaat permasalahan yang teridentifikasi dalam perencanaan pembangunan TPS 3R di masing-masing desa adat dan atau desa kelurahan diharapkan TP3SR yang terbangun nantinya dapat berfungsi. Oh, kalau manfaat ciri-cirinya dimanfaatkan oleh siapa orang. Kalau tujuan ya tujuan ini adalah breakdown dari tujuan, itu berarti bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata benda, bisa kata kerja. Tapi kalau manfaat ini harus orang. Jadi nulisnya kalau manfaat berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi dalam perencanaan pembangunan TPS 3R masing-masing desa adat diharapkan TP3SR yang terbangun nantinya dapat bermanfaat. Oh, ini TP3SR-nya yang bermanfaat. Bukan, laporannya ini berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi dalam perencanaan di masing-masing desa kelurahan diharapkan, ini salah ya, yang benar gini ya. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat memberikan rekomendasi kebijakan kepada misalnya Kepala Dinas Persampahan tentang arah kemanfaatan TPS 3R untuk pengelolaan darurat sampah ya yang terjadi pasca ditutupnya TPA regional Sarbagita Sumbung. Nah, ini ya. Ini
Yang kedua, 2 saja nggak apa-apa. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada bupati. Ini bupati atau provinsi ya? Pada Bupati. Bupati Pak. Oke, Bupati Kabupaten. Bupati mana? Badung. Badung. Kepada Bupati Badung tentang arah kemanfaatan TPS 3R di Kabupaten Badung untuk pengelolaan darurat sampah yang terjadi pasca penutupan TPA Sarbagita Sawung. Nah, itu Pak Wayan ya. Jadi manfaat di sini itu bukan manfaat substansi, tapi manfaat dari laporan, ya, itu ya, manfaat dari laporan. Oke, berikutnya kerangka konsep dan teori kajian pustaka, penutupan TPA regional Subung dan pengolahan sampah dari sumber alternatif model. Oke, lihat lanjuti, benar, ini sudah. Oke, ini footnote-nya. Footnote-nya nulisnya gini Pak ya. Ini dicari nanti, misalnya coba saya carikan. Nah ini Pemprov Bali batalkan proyek pengelolaan sampah. Nah ini kan ada namanya nih pasti, Luh Suryani Denpasar 31 Agustus. Ini kelihatan teman-teman ini ya? Halo. Kelihatan Pak. Oke, ini ya. Kelihatan Pak. Oke. Jadi yang dikutip ininya dulu. Nah, ini dulu. Kemudian nah ini ya. Jadi judulnya dulu. Sama seperti nulis apa? Sama seperti nulis footnote untuk buku ya. Jadi nama dulu. Ini Loh Suryani, judulnya Pemprov Bali batalkan proyek pengolahan sampah jadi energi listrik. Kenapa? Nah, ini terus kemudian nama situsnya, aduh, kemudian nama situsnya mongabai.id ya, koma. Kalau ada ini opsional, Denpasar ini opsional karena kadang-kadang ada situs yang nggak ada kota terbitannya dalam ini, kemudian ini 31 Agustus ini opsional ya, ini opsional dalam kurung kotak parentesis tutup buka, baru ini mana tadi? Kemudian susahnya. Nah, ini kemudian ini dimasukkan dalam parentesis. Susahnya. Ini
Kalau main di Zoom itu gini ya, susah ini ya. Kurang ini. Izin Pak Randy. Ya, Jadi, tunggu. Ini terus jadi kemudian. penulisannya seperti daftar pustaka aja nih Pak Randy. Iya, seperti satu pustaka. Ini contohnya nih. Ya, ini buat teman-teman semua ya. Nah, ini nulisnya. Tahu bedanya teman-teman? Ya, diakses pada ini misalnya Bapak Pak Nyoman ngaksesnya pada 1 September gitu ya. 2022. Ini ya nulisnya. Ya Pak siapa nih ya? Saya siapa Pak Randy? Gitu. Oke. Cara kutipan itu, cara kutipan dari website. Ya, itu caranya. Terus kemudian ini udah bener sih Pak, ini tinggal ditambahin aja ya Pak. Bisa toh? Ya, ini selanjutnya sama nih ya, 34 sama menganalisis data dan informasi. Ini oke. Ini gambar oke, ini ada sumbernya. Bagus ya. Ya, ini bener ya. Ini teman-teman contohnya ya, ini ada sumber gitu ya di sini ya. Gitu. Oke. Kemudian penjelasan dari gambar ini pada gambar 1. Oh, ini nama gambarnya belum ada nih Pak. Ya Pak. Oh, maaf, sudah ada. Ada, Pak. Oke ya, sorry. Ada nama gambar sudah ada. Nama gambar sudah ada. Oke, ini penjelasan gambar 2. Ini penjelasan pada gambar 1. Oke. Terus kemudian analisis dan hasil analisis perencanaan pembangunan TPS 3R. Menyusun perencanaan kebijakan jangka pendek. Oke, ini analisisnya harus dari, kalau bab 3 ini dari 80% dari pihak lain ya, bukan Anda ya. Kemudian hasil analisisnya 80% harus dari Anda. Harus dari analisis Anda. Ini dari analisisnya Bu Niloh nih. Siapa ini tadi? Pak Wayan Pak. Pak Wayan. Nah, ini hasil analisisnya Pak Wayan ini. Betul Pak Randy. Dari data-data yang ada kita. Nah, ini dari Pak Wayan juga ya. Ini dari Pak Wayan juga. Ini dari Pak Wayan juga. Oke. Indikasi program kegiatan. Oke. Nah, ini dari Pak Wayan juga. Ini tabelnya. Oh, diolah oleh penulis. Ya, oke. Sumbernya berarti dari laporan lingkungan hidup, kemudian diolah. Oke, boleh. Boleh ini. Kemudian bab 4, kesimpulan, rekomendasi. Wah, mantap ini Pak Wayan. Sip, Pak Wayan. Dah. Ini 100 nilainya Pak Wayan ya. Enggak lah. 95 Pak Wayan nilainya. Ayo, yang mana yang kurang Pak Wayan? Ini ya. Pak Wayan. Ini ya, yang kurang ya. Cuman ini aja Pak yang kurang. Yang lainnya udah 100 Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Randy. Ya. Oke, bagus nih Pak Wayan. Lanjut ya. Lanjut punyanya. Lanjut punyanya Bektiani. Ya. Bektiani. Perencana ahli muda. Oke. Nah, terus kemudian, ini diberi ringkasan butir angka kredit yang diklaim. Boleh. Ini lebih enak nih ngeceknya. Ini coba saya cek ada nggak yang redundant. Mengidentifikasi, merumuskan, mengefektifkan, menyusun alternatif, menyajikan data, inventarisasi, melakukan riset,
formulasikan sajian, menganalisis data. Belum tampil Pak Randy. Oh, astaga. Nih, nah, nih, muncul? Sudah muncul? Sudah muncul teman-teman? Sudah. Iya. Ini punyanya Bektiani Santosa. Kayaknya Pak ini ya, Mas ini ya, kayaknya ya. Mbak. Oh, bukan. Mbak Tia, nggih. Saya kejebak di Santosanya ini saya. Ya sudah. Mbak Bektiani Santosa. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lakip SDM Kota Yogyakarta tahun 2002 basis data kinerja 2021. Nah, ini laporan Lakip ya, coba ya. Oke, nah ini laporan Lakip. Nah, coba ini ini ya untuk judul jangan langsung orang Lakip gini, Mbak Bekti ini ya. Jadi ini laporan identifikasi narasi atau identifikasi konsep. Laporan identifikasi konsep redaksi akuntabilitas kinerja instansi atau konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini nggak usah ya, Lakip BKPSDM panjangin apa nih? BKSDM untuk badan apa itu? Badan apa? BKPSDM itu apa? Izin Pak, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Badan Daya Manusia. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia, Pak. Pengembangan, betul ya? Betul, Pak. Rudi kurung tutup Kota Yogyakarta tahun 2022. Nah, selanjutnya boleh karena sudah diberi kepanjangannya maka selanjutnya boleh disebut ringkas apa singkatannya BKPSDM ya. Ini laporannya Mbak, kalau bisa judulnya dibuat kayak gini ya Mbak Bekti ya. Ini ya. Untuk membedakan antara dokumen dan laporan. Kalau punya Mbak Bekti ini judul dokumen nih, laporan akuntabilitas ini mirip-mirip judul dokumen ya. Nanti bisa menjebak tim penilai, bisa menyalahkan nanti ini. Laporan identifikasi konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam kurung Lakip, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Yogyakarta tahun kinerja tahun 2022 basis data kinerja 2021 gitu. Oke. Betul. Saya taruh di chatting ya Mbak, revisi judul. Oke, kemudian ininya sudah ada ringkasan urean kegiatan perencanaan yang diklaim. Tadi sudah saya cek satu persatu, nggak ada yang redundant ya. Mengidentifikasi, merumuskan, mengefektifkan, menyusun, menyajikan, inventarisasi, melakukan riset, memformulasikan, menganalisis data informasi, menyusun kaidah, semua punyanya JP pertama dan muda ya, nggak ada yang media ya, jadi nggak ada yang dicoret ini. Oke, ini oke. Terus kemudian latar belakang, mengidentifikasi permasalahan, penyelenggaraan sistem pemerintahan baik merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oke. Penulis ditugaskan. Penulisnya siapa ini Mbak? Ya. Nah ini ya di footnote ya Mbak. Nih footnote. Footnote-nya nggak ada ya Mbak. Yang kayak punya Pak Wayan tadi itu. Nih kayak punya Pak Wayan tadi itu. Yang kayak punya Pak Wayan tadi itu. Nih. Nah ini ya. Ini. Ya fungsional perencana ahli muda gitu ya footnote-nya. Yang kayak punya Pak Wayan tadi. Nah,
Ya, ini. Oke, butut ya Mbak Bekti. Ini rumusan masalah berdasarkan tinjauan awal sudah dibahas dan maka penulis dapat uruskan identitas masalah sebagai berikut. Oke, betul. Ini sudah betul. Tujuan penulis menyusun. Ya, ini nanti judulnya diganti ya Mbak, direvisi tadi ya. Nah, ini adalah gitu ya, jangan ya nggak apa-apa lah. Lebih bagus pakai jangan antara lain, tapi adalah gitu. Kalau antara lain seolah-olah nggak yakin kalau tujuan laporannya itu ini gitu ya. Tapi kalau adalah itu kan yakin gitu ya. Oke, memberikan informasi ini betul. Manfaat laporan ini judulnya diganti ya Mbak nanti. Ini judul diganti dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Betul ya. Nih, betul. Nah, lebih bagus lagi siapa saja pemangku kepentingannya ya. Gitu. Ini sebaiknya dibuatnya kayak begini nih. Sebaiknya dibuatnya kayak begini. PKPSDM kan sudah boleh disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada wali kota Yogyakarta dan jajaran Puspida dalam memberikan gambaran gini, kepada kepala dinas ya. Kepala dinas sektor terkait, kepala dinas teknis terkait dalam penyusunan kegiatan dalam rangka perencanaan strategis dan SDM di instansi masing-masing. Nah, minimal 2 lah ini ya. Ini ya, ini ya Mbak, lebih baik begini ya anunya. Oke, berikut. Sini ada. Ini juga nih bahan evaluasi. Oke, ini tambahin ini. Tambahin lagi di sini sebagai bahan evaluasi. Kepada ada wali kota dan kepala dinas terkait sebagai evaluasi perbaikan kinerja. Evaluasi perbaikan kinerja di masing-masing instansi. Nah, ini. Oke. Tuh. Ini.
Oke. Diubah gitu ya Mbak. Ini secara substansi udah oke, Mbak Bekti ya. Secara substansi sudah oke, cuman penuangannya aja yang disempurnakan ya Mbak. Sistematika boleh. Ini kalau bisa mengalir aja. Mengalir itu begini ya, mengalir. Nah, kalau ini ditulis menggunakan mengikuti sistematika dimulai dari bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian dilanjutkan bab 2, kerangka pemikiran, dan dilengkapi metodologi penelitian dalam bab 3. Selanjutnya dilakukan analisis pembahasan yang dituangkan dalam bab 4. Makalah ini ditutup dalam bab 5 yang mengulas kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Ini ya Mbak, ini mengalir ya teman-teman ya. Ini bedanya ya, ini poin yang di sebelah ini, yang ini poin, yang di sebelah sini nih, yang ini mengalir ya. Tahu bedanya ya? Halo? Ada suara? Halo? Iya Pak, siap. Ya, oke. Siap. Ya, ini mengalir. Jadi dibuat mengalir kayak begini ya. Ini kalau ini poin, yang ini poin, yang sebelah sini nih, ini poin, ini mengalir ya. Oke. Meskipun seperti ini sudah baik ya. Saya ingin menyempurnakan aja apa yang disampaikan oleh Mbak Bekti ya. Ini sudah baik ya, sudah benar. Tapi lebih bagus lagi, lebih sempurna kalau dibuat mengalir kayak tadi ya. Sudah saya taruh di chat ini ya, revisinya ya Mbak Bekti ya. Oke. Lanjut bab 2 kerangka pemikiran. Oke, ini udah benar Mbak. Udah benar substansinya. Oke, ini kalau bisa Mbak Bekti ini dikasih pasal berapa, ayat berapa. Ya Mbak, pasal berapa, ayat berapa. Peraturan Presiden nomor 29 tentang apa? Ya ini dilengkapi ya. Kalau ini kurang sempurna, kalau ini Mbak. Ini kurang sempurna ya, tentang pasal ayat berapa itu ya, baru titik, jangan lupa titik ya. Nah ini ya, lengkapi ya. Oke. Oke, terus kemudian dalam dokumen Indonesia, oke. Nah, ini dibuat pengalir juga. Menjadi seperti ini ya. Tunggu. Ini dibuat mengalir ya. Ini dibuat mengalir. Nah, aparatur sipil negara meningkat berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut dari kebagian ini nggak apa-apa, langsung disingkat, kan tadi di depan sudah disingkat ya. BKP
SDM. Nggak apa-apa, disingkat. Nggak usah dipanjangin supaya menghemat tulisan. Ya, melaksanakan 3, langsung gini aja, 3 program. 1 program, langsung ini 1 program penunjang dan 2 program teknis antara lain, langsung aja gini. Nah, ini mengalir. Nah, ditarik, stret, ditarik. Nah, ini mengalir. Dan nah, buat begini. Nah, mengalir. Tambahin sini nggak apa-apa. Ada pun kuncian pencapaian bla 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 ya sebagai berikut. Nah, titik ini. Dibuat pengalir menjadi 1 paragraf. Jadi lebih hemat tulisannya, lebih hemat kertas dan tulisan. Ya. Oke. Ini tabel, oke, sudah betul. Betul. PKPSDM tahun berapa? Jangan lupa nih. Tahun. Ya. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Sumbernya, sumber. Tahun, ya, misalkan 2022. Oke, gitu. Ya, ini. Oke, struktur organisasi. Nah, jangan lupa ya, ini tambahin tentang apa ya. Tentang apa, pasal berapa, ayat berapa. Oke, sumber, ini pasal berapa sumbernya. Lampiran juga boleh. Oke, tugas dan fungsi. Nah, ini dibuat mengalir aja ya. Hati-hati ini bisa kena ini bisa kena pseudo plagiarism ya. Ini hati-hati. Kutipan kata bisa kena pseudo plagiarism ya, ini bisa kena plagiarisme tidak langsung atau plagiarisme bayangan. Jadi ini tolong di refresh ya, kalau bisa di refresh misalkan dalam bentuk tabel ya, ini fungsi gitu, misalkan gini. Ini ya. Ini hati-hati, ini bisa kena pseudo plagiarism. Bagusnya sih dibuat refresh ya, di refrase. Nah, gini caranya. Ini saya buka ini ya, coba ini saya buka. Nah, ini ya. Tabel ringkasan pasal XXX ya. Halo, suara saya masih terdengar teman-teman? Terdengar, Sekarang, Pak. Pak. Masih, Masih, Pak. Pak. Halo, suara. Nah, ini gini ya. Nah, buat kayak begini, nomor, konten pasal, bahasan. Anda bikin kayak begini ya. Nah, bikin kayak begini itu untuk menghindari pseudo plagiarisme. Jadi ini dibuat
uraian kayak begini ya. Nah, buat uraian kayak begini. Kayak begini. Satu gini. Bahasan. Karena diambil kata kuncinya di sini misalkan perencanaan. Bahasan perencanaan. Ini perumusan. Ini tugas dan fungsi. Ini penyelenggaraan. Ini ini karir. Ini kesejahteraan. Ya, dan seterusnya. Ini ya Mbak Bekti ya. Mbak Bekti. Ya. Jadi Bapak siap. Matur suwun. Dibuat kayak begini supaya menghindari pseudo plagiarism ya, dibuat. Ini namanya refreshing, rephrase ya Mbak. Oke. Dibuat kayak gini. Refrasa kutipan. Regulasi. Asal. Oke. Oke, lanjut. Ini sudah saya bahas tadi. Ini di refrase, terus kemudian isu-isu strategis. Ini footnote atau bikinan Mbak sendiri. Ini kalau footnote, ini kalau rujukan harus dikasih footnote nih. Ya, ini kalau rujukan harus dikasih footnote. Ini footnote-nya nggak ada, ya. Keadaan pegawai. Nah, ini sumbernya sudah ada, ya. Sumbernya udah ada. Oke, sumbernya udah ada. Ini. Nah,
Nah, ini sumbernya udah ada, ini metodologi. Sumbernya udah ada. Ini kalau footnote ini tolong dikasih rujuk. Kalau ini kutipan, ini juga tolong dikasih sumber rujukan ya. Ini data primer, sumber udah ada. Oke, metodologinya oke. Ini kalau ini tolong dibuat refrase lagi kayak tadi ya, dibuat mengalir. Ini dibuat mengalir ya. Ini jangan lupa, ini sumbernya mana? Ini rumusnya sumbernya mana? Sumber di sini. Ya, ini sumber, oke. Sumber oke. Tahunnya jangan lupa, ini tahunnya jangan lupa. Ini sumber rumusnya dari mana? Oke, ini dibuat mengalir. Ini dibuat mengalir. Ini kenapa kok masuk ke kanan? Ini ke ini dan ke kanan kenapa? Ya, ini di rata kiri dengan angka 4 ini di sini ya, di sini nih ya. Ini harus begini di sini. Nggak usah inden ini ya. Oke, ini juga nggak usah inden, nggak usah masuk ya, nggak usah masuk tapi rata kiri aja ya. Oke, parameter basic perencanaan. Oke. Ini hasil analisis sendiri ya. Iya, Bapak. Ini dikasih sumber rumusnya dari mana, sumber rumusnya dari mana. Ya. Ini dibuat mengalir. Ini juga dibuat mengalir. Oke. Ini juga dibuat mengalir. Kalau nggak mau dibuat mengalir, ini dijadiin tabel juga boleh. Ya. Ini dijadiin tabel aja. Ini buat tabel. Lalu makna dari dalam kurung sekian orang itu apa? Nah, itu harus diberi penjelasan nanti. Ya. Terus penutup rekomendasi kebijakannya mana? Ah, ini. Oke. Oke, sip ya. Bagus, Mbak. Ini substansinya nilainya 90, Mbak. Cuman format penyajiannya yang kurang. Ini nilainya masih 70 ya, Mbak. Kenapa? Karena masih banyak saya temui kutipan yang tidak dicantumkan sumber rujukannya. Satu, yang kedua masih banyak kesalahan redaksional seperti ini ya, kayak apa namanya, manfaat ini ya, ada beberapa redaksi yang kurang tepat. Tadi contoh perbaikan sudah saya kasih di chatting. Terus kemudian yang ketiga yang cukup fatal adalah rujukan pasal ini rujukan pasal ini harus direfrase, ini fatal ya, ini harus direfrase. Saran saya dituangkan aja dalam bentuk tabel. Contohnya tadi sudah saya chatting ya teman-teman, sudah saya chatting. Nah, kemudian yang keempat itu typo ya, kayak begini ya, contohnya di masa itu dipisah ya, dipisah masa, karena di keterangan tempat, di keterangan waktu, di keterangan lokasi, itu dipisah ya. Di sana dipisah gitu. Tapi kalau dipanjangkan, dilaksanakan, disambung ya. Di dengan kata kerja itu disambung ya. Beberapa typo tadi itu. Oke, saya kira itu Mbak, substansinya 90, formatnya masih 70, tolong diperbaiki Mbak. Secara klaim butir angka kredit sudah benar semua, Mbak Bekti berhak memperoleh 537, Mbak. Ya. Baik, Bapak. Selamat, Mbak. Ini 537-nya utuh, Mbak. Nggak ada yang kurang. Tapi tolong formatnya tadi disempurnakan, ya Mbak ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak Randy. Jelas ya, Mbak? Jelas, Bapak. Jelas sekali. Terus berikutnya punya Pak
Pak atau Bu Herni? Pak atau Bu? Pak atau Bu Herni nih? Pak. Salah lagi nanti. Bu ya, Bu saja ya. Herni. Telaah Forum Renstra Dinas Pekerjaan Umum. Bu Herni ini DP apa? Enggak ada, namanya enggak ada. Ya. Tolong dikasih nama. Ya, tolong dikasih nama. Kayaknya Bu Herni DP Madya ini kayaknya. Karena ngambil punyanya Madya ini. 225 ini C31 ini punyanya Madya ini. Ya. Ngambil C31 berarti judulnya salah. Ini judulnya salah. Judulnya laporan adopsi kebijakan pengendalian banjir dan longsor dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, baru boleh disingkat DIS-PUPR. Tahun berapa? Periode berapa? Misalnya 2022, misalnya 2018, 2023 ini. Nah, judulnya diubah kayak begini ya. Mbak siapa tadi itu? Ini Mbak Herni ya. Betul. Betul. Revisi. Tuh, ya. Oke. Nah, ini. Oke. Terus kemudian nama ya, ini namanya nggak ada. Ini namanya nggak ada. Tolong nama. Terus kemudian latar belakang. Latar belakang ini menulis ini karena kenapa? Ya, ini nggak ada ya. Tolong disebutin penulisnya menulis karena apa. Oke. Maksud dan tujuan ini jangan digabung ya, maksud sendiri. Maksud dan tujuan aja langsung ya. Tujuan gitu aja. Tujuan disusunnya telahan ini adalah gitu ya. Langsung aja tujuan, nggak usah pakai maksud ya, nggak usah pakai maksud, langsung aja tujuan. Terus rumusan permasalahan ya atau perumusan masalah ya. Boleh ya. Manfaat ya, nggak ada manfaatnya ya. Tambahin manfaat ya, Bu Herni, tambahin manfaat. Oh, ini dibalik. Metodologi dulu baru tujuan. Kalau metodologi dulu setelah tujuan, maka metodologinya harus jadi bagian dari bab 1. Jadi subbab 1.5 metodologi analisis makalah itu ya. Jangan begini, ini kebalik ya. Tapi kalau mau dijadiin metodologi duluan mendahului tinjauan pustaka boleh, tapi harus masuk dalam bagian dari bab 1. Berarti 1.4 ini perumusan masalah atau rumusan masalah, 1.3 adalah perumusan masalah, 1.4 manfaat, 1.5 metodologi ya. Baru ini tetap bab 2 tinjauan pustaka. Oke. Jangan lupa ini footnote-nya mana, ini rujukannya mana, nggak ada ya. Ini fatal nih ya, Bu Eri, ini fatal kalau nggak ada rujukannya. Tinjauan pustaka. Nah, ini sudah diberi ini rujukan, ini diberi modul kerja terpadu 2008. Boleh ini pakai model ini nggak boleh ya pakai tanda miring, garis miring Scarvada dan kawan-kawan, garis miring Miller 2004 ini maksudnya apa? Ini nggak ada ini kayak begini ya, dia hapus saja ini tanda miringnya ya.
garis miringnya ini. Nah, ini nanti modul pola kerja terpadu 2008 ada nggak di dalam daftar pustaka? Mana modul daftar kerja? Nggak ada ya. Nah, ya nggak ada ya ini ya. Ya nggak ada ya ini. Nah, ini sudah nggak ada. Nah, kalau seperti ini mudah sekali tim penilai melihat bahwa ada tendensi melakukan plagiarisme. Ini seolah-olah ini cut and paste dari tulisan orang lain. Nah, ini nanti kalau tim penilai iseng ini dimasukkan dalam alat uji untuk melakukan ini. Nah, ini sudah saya masukkan. Iya. Ya. Nah, ya. Alat uji untuk melakukan tes apakah tulisan tadi itu berapa persen tulisan tadi itu bersumber dari tulisan orang lain. Nah, ini bisa ketahuan ya. Nah, ini hati-hati, Mbak. Ini tulisannya nyontek dari tulisan orang lain ya. Hati-hati ya, Mbak. Ini kesalahan fatal kedua. Terus tolong direfrase ini ya. Ini kalau boleh, kalau mau tetap dipertahankan ini direfrase ya. Oke. Ya, ini tadi ya. Ini sumbernya juga nggak ada ya. Hanya tulisannya nama gambar terus tapi sumbernya nggak ada. Oke. Tinjauan perencana pengelolaan sumber daya air WS Ciliwung Cisadane. Ya, sumbernya mana? Ini sumbernya mana? Nggak ada ya. Oke. Ya, ini sumbernya mana? Juga nggak ada. Ya, ini sumbernya mana? Nggak ada. Loh, kok langsung bab 5 analisis bahasa tinjauan pustaka, bab 4-nya, oh ya. Ini apa? Ini masuk bagian dari tinjauan pustaka atau hasil dan pembahasan? Ya, ini sistematikanya tidak runtut. Ya, ini sistematikanya tidak runtut. Ini kesalahan fatal yang ketiga. Ya, terus, waduh, ini kesalahan fatal yang ketiga tadi ya. Itu ini analisa dan pembahasan. Ya, tolong ditunjukkan ini penggunaan metodologinya tadi terhadap kemampuan menghasilkan analisis seperti ini. Ini nggak ada ya di sini. Ini mengurangi penilaian. Ini sumbernya mana? Nggak ada. Ini sumbernya nggak ada sumbernya ya. Oke, ini sumbernya ada apa enggak? Wih, tabelnya banyak banget. Nah, ini ada sumber. Ini bisa nyebutin sumber nih, Mbak Herni ya. Yang di atas tadi kok nggak bisa nyebutin sumber. Ya, itu. Oke, ini malah nggak ada sumbernya. Ya, ini longsor. Ini sumbernya ada. Ini bisa nyebutin sumber. Tadi di depan nggak bisa. Ini mana sumbernya? Nggak ada. Ini foto sendiri atau foto orang lain. Ya. Oke, itu. Oke, punya Mbak Herni. Scoring. Ini scoringnya hasil rujukan dari sumber lain atau hasil analisis sendiri. Kalau hasil analisis sendiri tunjukin cara perhitungan sampai ke cara perhitungan atau proses tata kelola datanya sampai menghasilkan scoring ini ya, gimana caranya. Oke. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Oke. Baik, Mbak. Jadi ini punyanya Mbak Herni, ada 3 kesalahan fatal ya.
Yang pertama tadi ada redaksi yang nampaknya itu patut diduga cut and paste dari bahan lain yang tidak diakui sumbernya ya. Kemudian yang kedua tadi itu ya banyak sekali ini bab ya, bab yang berdiri sendiri ini bagian dari bagian dari tinjauan pustaka atau hasil dan pembahasan. Ya, ini kesalahan fatal kedua. Lalu kesalahan fatal ketiga tadi itu banyak hasil analisis yang tidak menyebutkan sumbernya atau tidak menyebutkan cara sehingga sampai ke hasilnya analisis tadi itu. Oke. Ini kalau dinilai dengan menggunakan ini C ya, berarti penggunaan form penilaiannya form penilaian B. Itu ini nilainya kira-kira hanya dapat 30%, Pak. Ya, hanya dapat 30% ini. Ya, jadi 2,25 kali 30%, ya. Substansinya padahal sudah bagus, Mbak, tinggal coba diperbaiki dari aspek penyajiannya. Oke. Oke. Lanjut ke Mengingatkan Pak Randi sudah jam 11.34. oh, 11.34 ya. Nggih. Ini punyanya Pak Ansor nggak bisa dibuka. Punyanya Pak Ansor ini nggak bisa dibuka ya. Ada passwordnya. Saya lanjut ya Mbak. Ini Nggih. nomor 5 Maha Dewi. Identifikasi permasalahan Ketut Mahadewi. Oh, ini model tulisannya sama seperti Pak Wayan tadi ini. Sama ini model tulisannya ya. Oke, ini Pak atau Bu Ketut ini perencana ahli muda. Oke. Terbelakang benar, perumusan benar, tujuan tolong disempurnakan Bu, minimal 2 atau 3, manfaat juga minimal 2 atau 3 sama seperti punya Pak Wayan tadi. Kerangka konsep benar. Nih ya, udah ada footnote-nya benar. Tolong sebutin dilengkapi ayat dan pasal dan ayatnya. Ini sudah benar, sumbernya sudah ada. Ureannya mana? Ureannya mana? Ini kurang urean ya, Bu, tabelnya. Oh, ini sudah ada. Ini typo ya di atas. Di atas itu dipisah ya dan seterusnya. Ini sumbernya mana? Nah, ini bisa nyebutin sumber di sini. Ini bisa nyebutin sumber sini. Kok ini bisa nggak ada sumbernya? Ini ya. Nah, ini bahaya ya, hati-hati ya. Ini bahaya, hati-hati. Terus bab 3, analisis dan hasil analisis. Oke, ini udah benar. Nah, ini tolong dibalik Bu Ketut ya. Ini jangan tabel dulu, tapi urean dulu paragraf di sini. Baru kemudian ditampilkan dalam tabel 3.1 rancangan rencana anggaran. Nah, gitu ya. Dibalik ya. Oke. Waduh. Kok isinya tabel saja ini dicoret, Bu? Ini kalau isinya tabel saja dicoret ini thread-nya. Tolong dikasih ulasan kenapa, apa makna tabel ini tuh maknanya apa. Ibu kalau bisa ini dimasukkan dalam Excel lalu dikasih persen. Nah, misalkan ternyata alokasinya 216 juta, sekian persen didominasi oleh belanja makanan dan minuman, misalnya gitu ya. Kesimpulan udah oke, rekomendasi udah oke ya. Ini nilainya 80 Bu Ketut. Kenapa? Karena ini secara ini 80 ya. Terus banyak. Terus kemudian kok banyak angka kredit yang seharusnya bisa diklaim tapi tidak diklaim di sini. Sayang ya. Terus kemudian ini sumber kok nggak ada. Ya, sama ini tabel terus nggak ada urean ya. Oh ya, nggak ada urean ya. Ya, tabel terus nggak ada urean ya. Nah, ini bahaya ya. Oke. Tuh, Ketut ini nilainya 80 kira-kira.
Jadi kalau misalkan Bu Ketut di sini angka kreditnya 3,8 ya dapatnya sekitar 2,5. Ini ada beberapa butir yang tercoret di sini ya. Oke, sekarang lanjut Nyoman Tiasna. Wah, ini sama juga nih. Nyoman Trisna Kurniawan, Pak Nyoman, perencana ahli pertama. Laporan kegiatan FGD. Nah, ini jangan ditulis laporan kegiatan FGD. Laporan kegiatan dilihat dulu ini apa ini jenisnya apa ini, apakah ini identifikasi atau evaluasi ini ya, nggak kelihatan ya. Laporan kegiatan apa ini? Evaluasi. Nah, kita coba lihat ya, ini judulnya kurang tepat ya. Latar belakangnya udah benar. Udah benar. Nah, ini dibuat mengalir ya, dibuat mengalir. Ini. Perumusan masalahnya udah benar. Ya. Ini udah benar. Ini kalau bisa dalam bentuk tabel. Ya, ini kalau bisa dalam bentuk tabel ya. Tujuan, nah ini kalau bisa lebih dari 2 minimal lah ya. Manfaat ini kepada orang ya, siapa? Nggak ada. Penyusunan atribut model ini, ya ini benar. Ini kalau bisa dibuat mengalir. Ini juga mengalir. Jangan lupa footnote, ya footnote-nya nggak ada di sini. Pak Ketut, ini footnote-nya kok nggak ada semua. Ya, bab 3, hasil analisis profil kondisi hasil analisis. Udah benar. Ini masukin aja ini ke sini nih ke rata kiri aja ini ya. Habis-habis halaman ini nanti. Ini rata kiri aja. Oke, bab 3 ini hasil pikiran sendiri ya. Oke. 4 kesimpulan oke, bab 4.2 saran oke. Ini Pak Ketut ini 90 nilainya 190 nilainya, substansinya nilainya 90, lebih bagus sempurna, kasih footnote. Pak Ketut, jangan lupa footnote. Pak Ketut ada enggak? Halo? Halo? Battery 80%. Pak Ketut ada enggak? Pak Ketut? Pak Nyoman, Bapak. Pak Nyoman, astagfirullahaladzim, maaf. Pak Nyomannya ada apa enggak? Pak Nyoman, oke. Jangan lupa ya Pak Nyoman, kasih footnote. Oke, berikutnya Pak Suprapto. Oke, Pak Suprapto. Oh, kok lucu ini? Ini enggak ditulis di sini, ya. Ini jangan, ini dipisah ini bisa, ya. Nah, ini. Bunyinya gini, ya. Nah, ini. Ya, tuh ya. Nah, nulis. Ini, ya. Hasil kajian dan verifikasi Renja. Oke, ini Pak Nyawan perencanaan ahli muda. Oke. Identifikasi masalah ini diratain gini ya. Nih. Jangan lupa tambah bab 1 pendahuluan ya, terus kemudian itu gitu ya. Satu latar belakang ya, terus ini identifikasi gitu ya. Nah, oke. Wah, ini belum sudah berteori nih. Aduh, Pak siapa tadi?
Pak Suprapto ya, ini depan ini depan jangan sudah berteori. Ini kenapa tulisan ini masih, kenapa laporan ini diperlukan? Ini salah ya Pak. Pak Prapto, latar belakangnya salah ya Pak. Latar belakangnya salah ya. Nah, ya. Aduh, panjangnya latar belakangnya. Ya, terus kemudian perumusan masalah ya. Ini Pak Nyoman, Pak Prapto nanti bikin lagi ini harus bikin lagi, ini harus ditulis ulang ini ya. Terus kemudian 1.2 perumusan masalah ya. Tuh. Oke, ini redundant kan? Mana yang bermasalah? Ini kalimat ini yang bermasalah atau kalimat ini yang menjadi masalah itu ya. Nah, kan ini karena nggak jelas ini ya. Nah, ini mana yang ya, ya itu identifikasi masalah atau ini yang mana nih ya masalahnya redundant ya, mana ini jadi bingung kita ya perumusan masalahnya. Oke, nah ini nggak bisa dinilai nanti, nggak usah maksud kayak bikin tor aja kayak maksud segala ya, langsung aja kan, nggak usah maksud ya. Langsung aja dihapus ya. Tujuan dari adanya verifikasi berikut. Tambahin lagi tadi ya maksudnya. Dengan demikian tulis sekaligus dapat melaksanakan ketentuan ini, pindahin aja ke sini. Oke, ini nanti saya kasih ke teman-teman. Oke. Waduh, langsung metodologi. Ya, pinjam pustakanya mana Pak? Ya. Oke. Oh, kebalik ya Pak. Kajian pustaka dulu. Kajian pustaka dulu Pak Prapto. Tuh. Ya. Oke. Ini substansinya sudah ada semua ya Pak. Substansinya sudah ada semua. Substansinya sudah ada semua. Tinggal Bapak tinggal Bapak menyesuaikan dengan sistematika yang benar ya. Oke. Oke, ini sistematikanya kebalik-balik ya Pak. Sistematikanya kebalik-balik, terutama yang bab hasil dan pembahasan ya. Terutama bab yang hasil dan pembahasan. Oke. Oke, diperbaiki lagi ini ya, diperbaiki lagi. Ini nilainya kira-kira 50% ya. Jadi kalau Bapak dari butir-butir ini terkumpul angka 4 gitu ya, berarti dapatnya 2 ya. Ini karena sistematikanya kebalik-balik. Oke, ini punya Pak Prapto sudah. Kita masuk ke punyanya Bu Linda. Bu Linda. Siap, Pak. Ada ini Bu Linda. Oh, ada. Bu Linda, laporan kegiatan perencanaan dengan program kegiatan ahli muda Cirebon, Linda Budia. Oke, identifikasi masalah. Oke. Oh, Bu Linda dari di depan jangan banyak berteori. Jadi kenapa laporan ini ditulis? Jenis laporannya apakah sub unsur identifikasi atau sub unsur perumusan atau sub unsur legitimasi disebutkan di sini.
Nggak ada di sini Oke. ya. Depannya udah teori nih Bu. Ini harusnya masuk ke kajian pustaka saja. Kalau saya tangkep ini perencanaan program kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa, sebutin saja sekarang. Hasil program pengelolaan kesehatan jiwa tahun 2021 menyatakan bahwa banyak yang karena hal ini kan kurangnya perencanaan dari aspek bla bla bla. Sebab itu saya sebagai CFP muda di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon melakukan identifikasi perkiraan target kegiatan program ini pada tahun 2023 gitu. Perumusan masalah. Oke, boleh. Ya, ini tapi kan belum ada nih di sini. Nah, ini aja ini. Ini cukup, Bu. Udah, ini cukup ini nggak usah yang ini. Yang ini nggak usah nanti jadi bertele-tele nanti. Ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Cukup. Oke. Oke, tujuan satu aja. Ibu satu aja ini. Manfaat udah benar. Oke, waduh kebalik metodologi ini jadi bab 3 aja. Ya, balik. Kajian A. Oke. Oke. Oh, ini redundant ya, Bu. Ini hati-hati ini redundant ini dihapus satu ini nanti sama tim penilai ya. Ini dihapus satu oleh tim penilai. Terus ini dibuat mengalir atau dibuat dalam bentuk tabel. Ini dibuat mengalir. Ini redundant, Bu. Waduh, sayang sekali, Bu. Oh ya, banyak yang dihapus ini. Ya, redundant ini. Ini dicek nih sama tim penilai langsung seret lihat ke bawah. Ada enggak? Bawah ini. Nah, kan nggak ada toh. Nah, mana tuh? Yang tadi, yang ini. Yang tadi itu langsung dicek ke bawah tadi itu. Nih. Di hadiah yani ini, ya. Hilang seret, dicek seret. Bawah daftar pustaka. Nah, nggak ada kan? Nah, adanya hello sehat persebaran preferensi ini. Nah, ini Ibu nanti kena tuduh dapat diduga melakukan plagiasi karena tidak mengakui rujukan pada sumber lain. Yaitu siapa sumber lainnya? Milik Dwi Hadiah Jayani. Gitu ya, Bu. Ini tolong dikasih lagi dilengkapi. Dalam bentuk footnote atau side note kayak gini boleh, tapi nanti di daftar pustaka dipanjangin. Ya, dipanjangin. Oke. Ini di atas sudah benar dipisah ya. Aduh, sayang sekali Bu, B14-nya banyak yang coba ambil butir yang tepat, Bu. Coba diikuti saran saya pada saat materi sekitar bulan Agustus ya, penulisan policy brief. Ini sudah oke. Sudah oke. Pembahasan ini. Oh, ini kayak nulis skripsi aja, Bu, nggak usah. Ini ngapain dikasih gini, menu-menuhin halaman aja, ini nggak usah ini. Kayak skripsi aja ini, nggak usah ini. Nah, ini juga, ya ini perlulah penduduk. Berapa yang tidak sehat jiwanya. Loh, ini nggak usah. Ini. Ya. Oke. Sumber, oke. Dihapus lagi, Bu. Ini dugaan saya, totalnya, nilainya Ibu, ini sekitar 3, Bu. Sayang ya. Ini sekitar 3, Bu, nilainya. Sayang, Bu. Ya, dari mungkin sekitar 6,5-an itu, tapi yang bisa kena klaim ya, ini. Terus tadi itu sekitar 3, ya, Bu, ya. Itu untuk nilainya. Untuk substansinya, nilainya 70, Bu, ya. Formatnya kurang, masih kebalik-balik ya. Ini metodologi kok di sini ya. Metodologi ya bab 3, ya.
Gitu. Atau kalau ditaruh di sini boleh, tapi menjadi bagian dari bab 1. Berarti menjadi 1.5 metodologi gitu, 1.5. Bukan metodologi gini. Oke, Bu? Ya, gitu ya, Bu. Baik. Lanjut punyanya Afrina. Lanjut punyanya Afrina. Afrina 1,72. Loh, sayang sekali nih. Ya, sayang sekali sedikit. Waduh, depannya kok berteori Mbak Afrina. Ngapain ya Undang-Undang 25? Udah langsung aja tuh the point. Penyusunan rencana kerja itu. Nggak usah berpanjang-panjang gini, Bu. Ini, panjang kan? Tuh, latar belakangnya kepanjangan, Bu. 1 paragraf saja. Waduh, landasan hukum segala. Nggak usah ini dicoret. Nggak usah ini dicoret ini. Ya ampun, ini masih banyak tulisnya kayak begini ya. Ini jangan, waduh, dasar hukumnya banyak banget. Ini menuhi halaman. Dan nggak ada gunanya nih. Teman, isinya regulasi semua ini buat apa gitu loh. Kalau coba saya tanya satu persatu, coba peraturan Gubernur Riau 79 tentang ini membahas apa sih dalam kaitannya dengan laporan Ibu? Pasti Ibu kesulitan menjawab nih. Tujuan aja ya, nggak usah maksud dan tujuan gitu. Ini dihapus aja ini. Ya ampun, ini masih ada kayak begini nih. Ya. Kemudian malah perumusan masalahnya nggak ada. Ya. Masalah malah nggak ada. Atau 1.2, 1.3 tujuan gitu ya. Oke. Ya. Mutu pakai sasaran segala. Aduh, manfaatnya apa, Bu? Nggak ada di sini. Usah ini sayang. Definisi konsep ya oke lah, ini masih masuk bab 2 tinjauan pustaka. Boleh ini. Footnote-nya mana, Bu? Waduh, footnote-nya nggak ada, Rek. Footnote-nya nggak ada, Bu. Aduh, ini Bu ngutip dari mana ini? Aduh, Bu. Ini strategi dan arah kebijakan. Aduh, Bu, ini nggak bisa dinilai ya, Bu. Aduh, ini buat Pak ini, Afrina Sofyan. Bu, ini tidak bisa dinilai. Sayang ya, sayang banget. Tidak bisa dinilai karena ini bukan format laporan perencanaan ya. Nggak bisa dinilai ya, Bu. Ini Bu, ini dokumen, Bu, ya. Oke, punya Bu Afrina tidak bisa dinilai karena ini adalah format dokumen rencana, bukan format laporan. Oke. Siapa? Mengingatkan kurang 5 menit Pak Randi. Ya, oke. Ini laporan evaluasi indikator kinerja utama KPI Renstra periode Surakarta oleh CFP pertama. Oke. Oke. Latar belakangnya oke, perumusan masalah ya minimal 2 lah. Tujuan oke. Wah, sasaran ngapain pakai ada sasaran? Langsung aja manfaat. Ya, ini sasaran nggak usah nih. Langsung aja manfaat. Oke, ruang lingkup usah, ruang lingkup sistematika boleh. Ya, ruang pemikiran boleh. Buntutnya sudah ada. Jangan lupa tentang apa, pasal berapa, ayat berapa. Ya, sumbernya mana, ada enggak? Ada, oke. Ya, oke, metodologi oke. Hasil analisis ada, oke. Tolong ini kalimatnya dibuat mengalir supaya nggak kelihatan ini plagiasi ya. Ini kayaknya dari mana nih, ini kayak begini ini dari mana ini? Sumbernya ada apa enggak? Ini dari tulisan sendiri atau dari tulisan sendiri, pemikiran sendiri, atau ini dari pemikiran sendiri atau dari rujukan? Wah, padahal ini, wah ini bahaya ini, hati-hati nih, analisis dan hasil analisisnya itu 80% dari pemikiran sendiri loh ya. Sudah bukan rujukan lagi.
Ini bab 3-nya nggak bisa dinilai karena bukan tulisan sendiri. Bab 3-nya. Bab 3 itu hasil dan analisis pembahasan itu harus 80% dari pemikiran sendiri. Nggak boleh lagi dari ngutip-ngutip ya orang lain, nggak boleh. Oke, jadi yang bab 3-nya nggak bisa dinilai. Semua kosong, nol. Kemudian coba nanti niru punyanya Pak yang di depan tadi itu ya, Pak Nyoman atau Pak Ketut tadi itu ya. Wah, ini sayang sekali, Bu, nggak bisa dinilai nih. Apalagi ini susah ini, Bu ya. Ini bab 3-nya. Tuh, kesimpulannya mana nggak ada. Bab 4-nya ada. Ya, ada. Oke. Boleh ya. Ini bab 3-nya nggak bisa dinilai, Bu atau Pak ini. Dian, Bu Dian ini, Mbak Dian ya. Jadi nilainya 29, bab 3-nya itu tadi banyak banget yang redundant dan nggak bisa dinilai. Ini mungkin nilainya cuman 2 ya, Bu ya. 2, sekian tadi itu ya. Sekarang punyanya Nomi. Punyanya Nomi. Nomi. Rencana ahli muda bagus ini coba dicek. Nah, ini enak kayak gini nih ngeceknya seret. 4,67 judul udah jelas ini laporan identifikasi. Senang nih tim menilai nih kayak gini. Saya Nomi bener ini bener ini bener. Kerangka konsep bener. Footnote ada, sumber ada, hasil dan analisisnya. Analisis sendiri ada, metode penelitian ada, rumusan kebijakan ada. Wah, ini bener. Dah, ini punyanya Bu Sapanomi ini bisa dicontoh buat teman-teman semua ya. 467 semua dapat ini. Tuh kan, cuma 6 halaman saja, tapi angka kreditnya tinggi sekali, 4,67. Tuh, ini yang diharapkan. Ya, ini dicontoh punyanya Mbak Nomi nih, teman-teman semua. Jangan bikin 50 halaman, angka kreditnya cuma 2,4 kayak tadi punya siapa itu ya. Aduh, itu JEP yang kurang canggih itu. Oke, punyanya Mbak Nomi itu benar ya. Terus Yusri. Punyanya Mbak Nomi tadi bisa dicontoh. Ya. Yusri. Perencana ahli muda. Ini kalau bisa ya dijembreng tadi itu ya. Iya, ya. Oke. Jembreng seperti punyanya Mbak Nomi tadi itu ya. Oke, ini benar, tujuan benar, manfaat benar, kerangka konsep benar. Ya, footnote-nya mana? Oh ada. Oke, ada footnote-nya ya. Oke, benar. Ini sumbernya ada ya. Memformulasikan. Oke, ini benar nih punyanya Mbak Zusri ini benar. Cuman tadi itu ya, ini coba di jembreng kayak punyanya Mbak apa namanya itu. Kayak punyanya ini kalau bisa kasih. Nah, gini. Ya. Nah, ya, dijembrengnya itu kayak begini. Ya, kayak gini. Oke. Yang JP pertama sama muda ya. Jembreng kayak begini ya, di detail. Nah, gini ya. Oke, ini tapi bagus nih punyanya Mbak Zusri. Ini sudah bagus. Mbak Yusri kan Mbak moderator ya? Iya, Pak. Bagus Mbak ini Mbak, udah bagus ya.
Cuman lebih bagus lagi coba kalau jembreng kayak begini, Pak. Nah, Oke, ini ya, Pak. Kayak siap-siap. gini ya. Ini. Kayak gini itu kalau model kayak gini tadi itu kurang memberikan informasi ini butirnya ngambil dari mana aja ya. Iya, Oke, iya. Mbak Yusri udah bagus, tinggal diperbaiki formatnya meniru punyanya Mbak sebelumnya tadi itu. Oke, ini sudah itu terakhir nih Mbak Laila. Laila. Terakhir Mbak Laila. Sama ya Mbak Laila. Pokoknya perencana pertama, perencana muda tadi didetailkan, butir-butir yang tadi itu dibuat listnya kayak tadi itu contohnya. Ya, oke, ini udah benar. Oke, ini udah benar. Rumusan masalah udah benar. Ya, tujuan udah benar. Manfaat, nah, tambahin manfaat ya. Tuh. Footnote-nya jangan lupa. Ini ngambil dari mana nih? Footnote-nya jangan lupa, ini ngambil dari mana nih? Ya, nanti dicoret ini nilainya. Seret gitu, karena nggak ada footnote-nya. Ya, sumbernya mana nih? Sumbernya mana nih? Nggak ada, tambahi sumbernya ya. Gitu, hasil evaluasi. Oke, ini sumbernya. Loh, ini bisa nyebut sumber. Kok ini nggak bisa? Ayo, kenapa? Ini ntar dicurigai plagiarisme. Ya, jangan lupa footnote-nya ini ya. Oke. Ini maksudnya hasil dan pembahasan ya, hasil dan pembahasan ya. Ini di sini tertulis 3, tapi di sini kok 2. Ini harusnya 3.1 gitu ya. Hati-hati itu notasinya ya, notasinya ini. Lupa. Oke. Oke, saya lihat ya banyak yang nggak pakai footnote ya Mbak. Sistematikanya belum runtut, Mbak Laila, tolong sistematikanya ditulis ulang ya. Ini laporannya ditulis ulang dengan sistematika yang runtut. Ya, coba tiru punyanya Pak Ketut, Pak Wayan tadi itu, atau tiru punyanya tadi itu Mbak Nomi tadi ya. Coba tiru punyanya Mbak Nomi, Mbak Romi, Mbak Nomi, ini ya, ini ditiru punyanya Mbak Nomi ini nanti, ditiru nih. Ya, ditiru nih punyanya Mbak Nomi. Ini bagus nih punyanya Mbak Nomi. Sederhana, ringkas, angka kreditnya besar. Ya, suka saya. Oke, saya kira itu teman-teman. Ada pertanyaan? Habis 15 orang ya totalnya. Yang ngumpulin 15 orang. Saya cek lagi, nggak ada tambahan. 15 kayaknya. Oke, sudah semua? Sudah, Udah semua, Mbak? sudah.